Oke, kembali lagi dan saya malam ini kita akan membuat salah satu reaction tentang tadi saya sudah lihat di salah satu channel, bukan channel lagi, punya Metro TV yang tayang waktu Bapak Jokowi pakai pakaian adat Timur ya, yang kemarin sempat viral, yang pakaian adatnya sekarang bikin patung di Suno itu ya. Kita lihat nanti sebentar. Tadi saya sudah cari, kita lihat. Buka dulu YouTube, tarik kamera dulu, turun sedikit, cari. Cari Jokowi pakai pakaian adat NTT. Oke, ini kayaknya kita cari yang lebih jelas. Ini jadi teman-teman belum tahu makna dari patung yang berdiri di Suno itu, cerita awalnya ya dari sini. Sampai pakai pakaian adat itu karena adat khas Timor ya, salah satu di Suno itu. Kita lihat, kita mulai. Cashback gila-gilaan di kejutan belanja untung Tokopedia dan GoPay 10-12 Desember di Tokopedia. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemarin, Presiden Joko Widodo. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemarin. Oke, ini kita mulai langsung ya. Kita lihat ya, masuk langsung. Let's go. Presiden Joko Widodo kembali tampil dengan busana adat. Kali ini pemirsa, Presiden Jokowi tampil dengan menggunakan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. NTT Pak, beda nah. Dan ini dia pemirsa, saat mengikuti HUT ke-75 RI, Presiden Joko Widodo menggunakan kain motif kaif berantai Nunkolo dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kan ada dari Nunkolo, motif-motifnya sama. Kalau saya Molo, tapi ya motifnya masih sama. Kan adat kami. Ya, kita lihat lagi. Motif yang digunakan sudah dimodifikasi dari bentuk belah ketupat atau geometris dengan batang tengah yang Ini juga salah satu motif-motif Sombai, raja-raja Timor, Pulau Timor, Sombai. melambangkan sumber air dan bagian pinggir bergerigi yang melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Warna merah melambangkan keberanian laki-laki Nunkolo. Presiden juga menggunakan ikat kepala atau pilu dan berbentuk dua tanduk kecil yang artinya fungsi raja untuk melindungi. Tas sirih pinang dan kapur melambangkan budaya. Pilu dua kepala itu fungsi raja itu. Makan sirih pinang sebagai bentuk pemersatu dan juga tanda kasih dan hormat. Tahun 2020 siap. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali memberikan pesan dan penekanan akan pentingnya arti kebudayaan Indonesia yang beragam dengan mengenakan salah satu pakaian adat Indonesia saat menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi kemarin 17 Agustus 2020 di Istana. Sebenarnya apa makna pakaian adat yang dipakai Presiden Joko Widodo? Apakah mungkin ada pesan tersendiri yang ingin disampaikan Presiden dengan memilih dan mengenakan pakaian adat yang kali ini berasal dari Nusa Tenggara Timur? Sudah hadir bersama kita melalui sambungan Skype dengan dosen
dosen sastra Indonesia dari Universitas Indonesia, Daniel Hariman Jakob. Selamat pagi, Pak Daniel. Apa kabar, Pak Daniel? Selamat pagi. Puji Tuhan, baik. Waduh, Pak Daniel, ini Pak Daniel menggunakan baju adat juga, tapi kalau kita lihat ini mirip nih Pak Daniel, dengan digunakan Pak Jokowi juga, tetapi waktu sidang MPR hari Jumat lalu, ini apakah baju adatnya sama? Dari daerah yang sama? Iya, benar sekali. Itu pakaian yang dipakai Pak Jokowi dari Pulau Saburai Jua. Pak. Ini juga saya pakai hari ini dari Pulau Saburai. Sabu Pak, beda. Lihat, Bob tua mantap, cocok pakai pakaian begitu. Ini dari Sabu yang tayang di berita pagi ini, dia pakai pakaian. Oke, kalau tadi kita sudah melihat nih cuplikan arti pakaian adat yang dipakai Joko Widodo kemarin waktu peringatan detik proklamasi, tetapi untuk pakaian dari Pulau Sabunya sendiri apa sih sebenarnya Pak Daniel maknanya? Iya. Kalau pakaian adat Saburai Jua itu sama seperti dari tadi ya TTS ya, Timur Tengah Selatan itu dia mengangkat dari alam gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan dari alam yang ada di Pulau Saburai Jua. Nah, tadi kan Pak disebutkan ada destar atau ikat kepala, ini juga yang menjadi bagian utama yang tidak boleh dilupakan oleh kaum laki-laki ya untuk ketika memakai pakaian adat, itu namanya lehu ya atau destar ya. Nah, itu juga ada selimut ya, terus selimut 1, selimut 2, lalu ada sabuk nih wake ya atau dari golo. Nah, tapi yang kemarin kalau tidak salah yang dipakai oleh Pak Presiden itu sudah dimodifikasi ya. Nah, sama seperti di TTS, ikat kepala ini atau destar atau lehu ya, itu menunjukkan kehormatan ya, yang biasa dipakai oleh kaum. Betul, itu memang kehormatan untuk suatu daerah. Pakaian adatnya itu berbeda-beda. Kalau di Kupang itu banyak adatnya, jadi ya. Tapi kalau untuk orang nomor 1 di Indonesia yang pakai, semua pasti bangga. Kita yang nonton saja merinding, apalagi sampai orang nomor 1 yang pakai, benar-benar luar biasa. Puji Tuhan dia sampai pakai, sampai ya mungkin selama ini Bapak Tua perhatikan untuk NTT, salah satu NTT, sampai Bapak Tua pakai pakaian adat. Sudah berapa kali Bapak Tua pakai pakaian adat dari NTT, dan ya kita lihat saja pembangunan di sana juga sekarang tambah maju, dan masyarakat di sana juga tambah senang karena Bapak Tua punya berjuang sudah 2 periode ini, NTT tambah maju. Kasih Pak D, ini memang luar biasa. Kita lanjut ya guys. Ningrat seperti itu, bukan hanya sekadar melindungi kepala, tetapi juga mempunyai makna yang sangat mendalam bahwa itu kehormatanlah seorang laki-laki. Oke, Ya, kalau Pak Daniel melihat, kalau Pak Daniel melihat ini waktu hari Jumat Pak Jokowi memilih busana dari NTT, lalu hari kemarin saat peringatan detik proklamasi juga memilih dari NTT. Sebenarnya apa sih pesan yang disampaikan Jokowi dengan memilih baju adat sama-sama berasal dari NTT, tetapi dari daerah yang berbeda? Oh, ya, yang kami dari NTT terkejut juga ya, terkejut dan kagum lah pada Bapak Presiden yang selama ini mungkin kurang memperhatikan bagian dari Indonesia Timur lah gitu ya, khususnya di NTT ini. Kemarin saya melihat bahwa Bapak Presiden ingin memperkenalkan budaya Indonesia, bahwa Indonesia itu kaya sekali dengan berbagai macam kebudayaannya, baik yang kemarin kebetulan dipakai adalah kain tenun, itu khas NTT. Dan di NTT sendiri karena kepulauan ya, ada Pulau Flores, ada Pulau Timur, itu juga
beda-beda, hampir bisa dikatakan tiap daerah mempunyai kain tenunnya sendiri. Kain tenunnya beda, bahasanya beda, dan segala macam itu. Beda-beda. Ya, itulah kekayaan dari Nusa Tenggara Timur. Ya, dan juga tentunya di Indonesia ya, punya banyak sekali bahasa, punya banyak sekali kebudayaan seperti itu. Oke, dan Pak Daniel, kalau kita melihat sebagai mungkin masyarakat yang bukan berasal dari NTT, pasti kita belajar ini dari mana daerah asalnya. Apalagi Pak Jokowi juga membuat tebak-tebakan, mengajak masyarakat menebak dari daerah mana baju yang dikenakan. Tapi bagaimana untuk orang NTT sendiri dengan budaya yang dimiliki saat ini? Apakah regenerasi terus berjalan dan bagaimana pelestarian budaya kita untuk kedepannya, Pak Daniel? Ya, kalau terus berjalan pasti. Jadi kebijakan dari pimpinan di sana juga pada hari-hari tertentu ya, misalnya hari apa gitu memakai pakaian yang dari motif kain tenun seperti itu. Nah, kalau pakaian adatnya sendiri itu di tiap daerah selalu memakai pakaian adat gitu. Untuk acara-acara tertentu itu tidak boleh tidak memakai pakaian adat. Misalnya ya di perkawinan, terus juga perkawinan atau lamaran ya itu namanya kalau di Kita tidak bisa. Lanjut. Saburai Jua itu namanya kenoto. Nah, itu harus memakai pakaian adat. Bahkan yang perempuan itu khusus pakaiannya. Dia jadi kita bisa lihat dari sarungnya itu ada hubi iki, hubi ae ya. Nah, itu kita lihat dari kelompoknya. Jadi wajib. Jadi itu dari pernikahan, lamaran, pernikahan sampai kematian. Jadi pakai pakaian adat. Begitu juga yang tadi dipakai di TTS ya di Timur Tengah Selatan itu juga begitu. Jadi tetap ada jalan dan pengrajinnya tetap berjalan sampai sekarang. Oke, berarti terus dilestarikan dan juga terus regenerasi. Nah, satu lagi, secara pendek aja nih Pak Daniel, untuk kedepannya Pak Jokowi kan selalu milih daerah-daerah nih untuk dikenakan baju adatnya. Kalau misalnya Pak Daniel bisa memberikan saran kepada Bapak Presiden, kira-kira untuk daerah mana sih selanjutnya bisa dipilih Pak Presiden berdasarkan kebutuhan akan pengetahuan kita semua sebagai masyarakat Indonesia? Yang perlu diperhatikan mungkin kembali ke Indonesia Timur ya, mungkin dari Maluku atau dari Papua seperti itu ya. Oke, berarti dua daerah itu ya yang Pak Daniel bisa sarankan Bapak Presiden. Tetapi pastinya kita terus nantikan kira-kira daerah mana lagi yang akan dipilih Pak Jokowi. Tapi moga-moga ada juga dari Kalimantan atau segala macam lah ya seperti itu. Oke, semoga ya harapan kita. Terima kasih Pak Daniel sudah berbagi informasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Oke, ini adalah video singkat dan kita ya tidak terlalu lama tapi bagus untuk kita ditonton juga, mengenal budaya timur, budaya dan sampai di sini saja. Nanti baru kita lanjut lagi teman-teman, dan jangan lupa subscribe ya. Maaf ini dari usahanya dari HP, jadi ya layarnya agak terbatas, tapi tidak apa-apa, saya minta support dari teman-teman untuk membantu like and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Lagu itu ya. Sometimes